Baik, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya ya. Ya, yang semangat boleh katakan yes. Sekali lagi yang semangat boleh katakan yes. Sekali lagi yang semangat boleh katakan yes, yang semangat. Yes. Ya. Karena kalau kita ngawali hari dengan semangat, tentu kita akan belajar banyak ya. Kalau kita hatinya ceria, gembira, maka apa yang kita pelajari tentu akan makin cepet nangkep ya. Karena ada kemarin dikatakan kalau proses belajar itu salah satunya adalah fun ya. Sehingga kalau fun itu membuat kita menjadi cepet nangkep. Setuju? Ya, setuju ya. Dan hari ini saya akan membagikan tentang konsep prep. Apa itu prep? Ada yang tahu prep? Prep meal untuk makan ya. Ya, konsep prep ya. Kita sebut prep ya. Kita bareng-bareng ya biar agak gampang hafal ya. 1 2 3 prep. Ya. PEPREP di dalam public speaking ya. Perkenalkan, saya Andre Gunawan ya, sarjana psikologi, certificate behavior consultant, dan saya akan membagikan ini karena nanti penting saat kita nanti di lapangan, saat kita dadakan ngomong. Nah, di dalam public speaking diajari namanya konsep prep ini ya. Oke, selanjutnya ini kok tidak bisa ini ya. Oh iya. Maaf ya. Ya. Prep itu apa? Pernah nggak kita disuruh ngomong dadakan itu, pernah nggak Bu Indah, pernah nggak disuruh ngomong tanpa persiapan, tanpa konsep, tanpa sebelumnya, tanpa gladi bersih? Tia pernah enggak Tia? Pernah ya. Terus bagaimana rasanya? Karena tidak ada kepastian ya Pak, temanya apa, jadi itu benar-benar harus disusun di tempat. Jadi ngomongnya jadi agak tidak teratur memang. Ngomong jadi tidak teratur, tidak sistematis ya, gitu ya. Ya, loncat-loncat. Kalau Bu Indah pernah nggak begitu? Terus bagaimana? Secara umum ya. Tapi pernah enggak terus akhirnya terus agak kemerungsung sedikit gitu ya, blank ya. Nah ini konsep prep ini bisa digunakan saat kita mendadak seperti ini ya. Saya ini memang mendadak ya. Jadi saya juga menjelaskan tentang prep ini. Ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi ya. Pak Pur, besok pakai prep kalau bingung nih ya. Ya, ingat prep. Lanjut, silakan. Prep yang pertama, P yang pertama adalah poin. Poin ini yang dimaksudnya, poin ini adalah opini, pendapat ya. Opini, pendapat, apa yang mau diangkat, mau disampaikan. Pokok permasalahan mungkin ya. Banyak. Poin itu banyak. Apa yang mau kita sampaikan? Ya. Ya. Nah, poin ya. Pertama poin. Ya. Yang kedua, selanjutnya adalah reason. R ya, reason. Dari poin itu kita tarik alasannya kenapa. Ya. Dari poin tadi kita tarik, ya. Kenapa ada masalah ini? Alasannya kenapa. Ya, kalau di dalam public speaking diajarkan 3 poin cantik. Itu bisa digunakan di reason ini. Ya. Kenapa 3 poin cantik? 3 poin cantik itu membuat kita sebagai audiens itu gampang nangkep. Kalau poinnya kebanyakan, ya. Pernah enggak dengar pembicaraan mungkin yang nggak berlatih, nggak mengikuti public speaking, biasanya mereka mengungkapkan seperti di kampus mungkin ya, dosen-dosen itu kadang tanpa poin-poin yang jelas dan ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa Perancis. Ada yang tahu? Kesana kesini tanpa poin yang jelas ya. Dan ketika poin sudah diperjelas di awal, reason
sebutkan alasannya 3 itu biar gampang. Nah, memperjelas alasan-alasan ini membuat pembicaraan lebih sistematis, lebih gampang dimengerti. Seperti itu ya, rekan online mungkin menjadi inspirasi, termasuk buat saya yang ngomong di sini ya inspirasi. Kemudian yang lanjutnya setelah R, reason, selanjutnya example ya. Example ini ya. Andi, maaf, mau pinjam proyektor buat bikin BBM karena yang bawah nggak bisa korek. Aduh, ini dipakai terus dipus dulu ya. Soalnya dicobain yang punya Ariana nggak bisa. BBM. Ya. Ya, tadi E ya, prep ya. Prep. Pertama point, reason. Yang ketiga E, example. Example itu apa example? Contoh ya. Contoh. Ya, contoh nyatanya. Ya. Secara realnya contohnya bagaimana. Sehingga dari poin tadi dijelaskan alasannya, kemudian ada contohnya, makin memperjelas apa sih yang mau kita sampaikan, benar ya? Jadi nggak melebar ke kiri atau ke kanan, atau ke depan atau ke belakang, ya. Ya kalau melebar itu nanti jadi kebanyakan poin, kita akan kepusingan sendiri. Yang terima juga bingung nanti, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah poin. Loh, poin lagi. Ya memang. Jangan bingung ya, ini bukan salah ngetik, memang poin. Prep. Poin dulu tadi ya. Yang kedua apa tadi teman-teman? Reason. Yang ketiga apa? Example. Keempat poin lagi. Jadi poin yang pertama tadi, introduction-nya ditutup dengan poin lagi untuk mempertegas. Sehingga ini menjadi makin jelas, penerima informasi makin jelas ya. Contohnya ya, mungkin ya saya pakai konsep prep ini sekarang ya. Ini saya sedang ngomongin tentang prep ya. Saya mau ngomongin soal konsep prep. Ya, ini poin ya. Kembali lagi poin 1 ya, supaya jelas kita praktek nanti ya. 1 dulu, poin 1 yang satu. Lagi. Saya mau mengangkat tema tentang kita akan menggunakan konsep prep dalam public speaking dadakan, ya. Dan lanjutannya. Kenapa kita harus menggunakan konsep prep ini? Karena konsep prep ini akan membantu kita yang pertama, ya, untuk punya poin-poin lagi alasan yang harus kita angkat untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memberikan solusi, memberikan inspirasi lebih lagi. Yang kedua, konsep prep ini akan membantu kita dalam menyusun public speaking yang sistematis, ya. Dan yang ketiga adalah supaya audiens menerima apa yang kita utarakan itu lebih terarah, ya. Yang pertama itu tadi adalah konsep prep kalau dadaan. Yang ketiga adalah supaya sistematis, yang kedua sistematis, yang ketiga supaya audiens mudah memahami. Nah, berikutnya, example. Contohnya, ya, seperti saya ini sekarang ini ya, contohnya saya contohkan sendiri ya. Contohnya, kalau audiens, yang pertama tadi apa tadi yang pertama? Yang pertama poin. Ya. Yang kedua itu tadi tentang ya reason ya. Yang ketiga adalah example ya. Contohnya, audiens akan bingung kalau kita ngomongnya muter-muter, tidak ada alasan yang jelas ya. Itu alasannya. Alasan yang kedua, kita sebagai narasumber ya. Kan tadi narasumber supaya sistematis ya. Contohnya supaya kita terlihat lebih percaya
diri, lebih terlihat profesional. Itu contohnya untuk menggunakan. Nah, sekarang itu contoh example ya. Nah, selanjutnya yang keempat, poin lagi. Oleh karena itu, nah ini kan nyambung ke poin lagi ya. Apa saya terlalu cepat mungkin, Bu Indah, Tia? Terlalu cepat? Maaf kalau terlalu cepat, mungkin saya diinterupsi aja ya. Nah, poin yang kelima ini penutupnya. Oleh karena itu, keempat ya, sorry, terima kasih Bu Indah. Oleh karena itu, konsep prep itu akan mendukung ya. Konsep prep itu akan membantu kita dalam situasi dadakan. Dalam situasi kita suruh ngomong di depan panggung dadakan. Dalam situasi kalau kita suruh ngomong di saat acara ulang tahun, penyambutan saudara, waktu ciaktu mungkin ya, atau waktu pernikahan suruh memberikan sambutan ke saudaranya yang menikah, ya bisa menggunakan konsep prep ini. Oleh karena itu, mari kita ingat lagi ya. Kita sebut konsep apa tadi? Apa? Bareng-bareng 1, 2, 3. Prep. Pertama poin, kedua reason, ketiga example, dan keempat poin lagi. Demikian dari saya. Saya harap apa yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Boleh silakan bertanya. Poin yang pertama, sorry saya tidak bisa gini. Poin yang pertama adalah mengangkat apa yang mau kita bicarakan di sana. Poin yang terakhir sebagai penutup akan mempertegas bahwa konsep tadi yang contoh saya itu ya, konsep prep itu membantu kita. Jika kita memberikan fungsi, memberikan manfaat, akan lebih bagus lagi. Poin ini ditambahkan dengan ajakan. Oleh karena itu, ayo kita gunakan prep ini untuk saat kita public speaking dadakan. Ini poin yang terakhir adalah untuk memperkuat. Poin yang pertama, sebutkan alasannya, contohnya, kuatkan lagi. Sehingga orang yang mendengar, meskipun diulang-ulang, maka akan paham. Yaitu konsep belajar itu repetition. Ya. Seperti itu Bu Indah mungkin menjawab. Ada lagi mungkin Tia, ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang online atau ya. Oh ya, resen ini. Silakan Tia. Tadi kalau kita bicara example, poin ketiga, contoh nyata supaya makin memperjelas maksud dari ucapan kita. Nah, bagaimana cara saya sebagai orang baru yang belum pernah punya pengalaman di perbankannya sendiri untuk bisa menceritakan contoh-contoh nyata supaya bisa menjadi lebih profesional, itu kelihatannya gimana? Tepuk tangan dulu untuk Tia. Pertanyaan yang berbobot ya. Ya, bobotnya berapa kilo ini? Saya tidak tahu, nanti belum dihitung. Jadi begini, ketika kita sebagai orang baru, ya, orang baru di dunia perbankan, insan BPR baru, karyawan baru, ya, maka kita belum menguasai ya, betul atau betul? Ya, belum paham tentang istilah-istilah perbankan, ya. Namun zaman sekarang kita tahu sekarang era informasi, era teknologi informasi, sehingga informasi itu banyak kita temukan ada di dunia maya, dunia sosmed, ya. Cara belajar kita akan lebih cepat dibanding dulu harus kita baca buku ke perpustakaan nasional ya, perpustakaan kota atau kampus untuk mencari. Tetapi sekarang kita dibantu. Ya. Semua ide, semua konsep, semua inspirasi, semua istilah kita bisa cari melalui internet ya. Misalnya
kita mau belajar tentang istilah perbankan ya. Kredit. Nah, maka kita ketik saja di Google kredit. Kredit itu apa? Jenis-jenis kredit itu apa? Ada kredit berjangka, kredit musiman, dan sebagainya. Lah, saya kan orang baru, Pak. Bapak kan sudah pernah dengar itu kredit berjangka, kredit musiman. Jadi bisa pintar ngomong gitu. Loh, saya di awal dulu ya gitu, googling, belajar. Ketika diajak ngomong belum paham, saya catati di kertas, kemudian saya belajar. Jadi, kalau Anda orang baru ya, sebentar dipus dulu. Nggak jadi. Tadi sampai mana? Pelatihan cari Google. Cari Google dulu ya, itu sebenarnya jawaban umum ya, orang cari di Google. Tapi kalau orang baru gimana Pak? Nah, itu mau tidak mau, iya tidak iya, kita harus paham sendiri. Kalau saya di dunia perbankan ya harus belajar setiap hari istilah-istilah itu. Kayak orang bahasa Inggris itu ya, Bu Indah kan dari sastra Inggris ya, pasti belajar vocabulary ya, betul ya? Dan setiap hari kalau bisa ngafalin 5 kata atau 10 kata targetnya. Jadi kalau orang baru pun harus menambah wawasan setiap hari. Kata per kata ya. 5 kata, mungkin kredit, deposito, giro ya. Apalagi tabungan ya. Terus cara ngitungnya mungkin gitu. Dan kalau sudah tahu cara ngitungnya, mungkin bisa mulai nyicipi menggunakan produknya dari bank itu ya, misalnya coba deposito dulu 1 juta, pinjam kredit dulu gitu ya. Oh, kredit itu rasanya seperti itu ya. Jadi tahu ya. Saya kira begitu ya. Kita harus menambah wawasan setiap hari karena informasi itu banyak di dunia online sekarang, dunia internet. Ada lagi mungkin sudah menjawab ya? Sudah Pak, Terima kasih. Ada lagi Bu Indah, mungkin dia lagi atau pemirsa yang online mungkin. Tolong diberi contoh kalau misalnya yang beda tadi, kalau ini progresnya di saya dulu memang pernah waktu papa saya meninggal, tidak ada saudara bermadi yang datang, malam hari ada acara, ada tamu datang untuk peti, kakak saya datangnya terlambat soalnya dari luar kota, terus saya ngasih bedaan itu, tidak dikasih tahu. Nah kalau contoh seperti ini kan ada apa yang disampaikan, alasannya, contohnya. Contohnya waktu dadakan. Itu kan ngomongin soal prep ya. Kita sebenarnya kalau mau yang seperti itu lebih tepat bukan prep yang digunakan. Tapi kita bisa pelatihan berikutnya sebenarnya ya, yaitu pelatihan menggunakan konsep kronologi. Ya. Tuh, bukan prep. Kalau prep ini sebenarnya lebih condong lebih tepat saat kita memberikan opini kita, gagasan kita untuk di-sharekan ke audiens. Tapi kalau mau bicarakan saat saudara kita meninggal atau kita punya ponakan itu ulang tahun, lebih tepat itu menggunakan konsep kronologi ya. Dan seri kronologi ini nanti akan disampaikan pada pelatihan berikutnya. Harus bayar loh ya. Tidak bayar ya saya rugi loh. Saya ya belajar bayar. Iya. Tapi iya. Bukan opini. Tapi tidak apa-apa lah, saya bonusi ya. Biar senang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena kita dapat bonus ya. Jadi bonusnya adalah kita kalau saat ada family meninggal atau kita harus dipaksa menyambut seperti itu atau family ulang tahun ya. Tadi yang disampaikan meninggal, maka yang disampaikan adalah tentang kronologi, yaitu apa? 3 poin cantik lagi. Dulu, sekarang, dan akan datang. Mudah ya dihafal ya. Kronologi itu dulu, coba bareng-bareng yuk. Dulu, sekarang, akan datang. Mudah ya.
Pertama kita perlu sambut tamu undangan. Terima kasih para hadirin tamu undangan yang sudah hadir di pemakamannya saudara tercinta kami, ya, Bapak siapa, Ibu siapa, ya, meskipun di waktu yang sibuk, teman-teman, rekan-rekan mau menghadiri acara pemakaman ini, ya, terima kasih, ya. Dan sedikit kami bercerita, ya, Bapak ini dulu adalah seorang guru di sekolah ini, ya. Dan beliau dikenal sebagai guru yang baik. Ingat, public speaking itu harus mengangkat yang baik, ya. Baik dulu. Dia adalah orang yang ceria. Bahkan murid-muridnya pun senang kalau ketika guru ini mengajar. Karena selalu ada cerita-cerita lucu. Berikan contohnya pun real, ya. Seiringnya berjalannya waktu, kemarin saya dengan sedih berkata, mendadak jatuh dari meja, dari tempat duduk saat makan. Dan yang keluarga belum ada yang tahu, saya. Waktu istrinya datang, bapak ini sudah jatuh di situ, sudah tidak ada nyawanya, sudah meninggal, tidak ada nafas. Dan ibu hadir, ya, Bu, di sini, ya. Saya tahu perasaannya ibu. Pasti gundah gulana, sedih, dan panik semua tidak karuan. Nah, sekarang bapak ini sudah dipanggil Tuhan. Segala kebaikannya, segala apa yang dijalankan selama hidup ini nanti di hadapan Tuhan pasti dihitung kebaikan-kebaikannya dan diberikan tempat yang terbaik di surga buat Bapak ini. Oleh karena itu hari ini kita berikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, ya. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir di sini. Mari kita kuatkan keluarga, berikan penghiburan, dan semoga ini juga bisa menginspirasi buat kita. Memang ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Terima kasih. Itu seperti itu. Mungkin contoh dengan kronologi seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Mungkin menginspirasi, semoga itu bonusnya, ya. Itu harusnya itu bayar itu, ya. Tapi tak bonusi itu, ya, yang online tuh, ya. Ayo mulai bayar sekarang online tuh. Jangan online terus. Tak kira begitu Bu Indah bisa menjawab, ya. Saya ikut nangis terenyuh nih, sedih loh. Enggak apa-apa, hah? Sedih ya? Hah? Sedih? Betul ya, sedih ya? Nah, aku bisa bebas gitu, ya. Ya, gitu. Ya, enggak apa-apa, itu semoga menginspirasi. Sebenarnya itu memang kisah beneran ada itu. Itu mama saya dan papa saya, ya. Jadi mungkin bisa menjiwai karena papa saya jatuh. Di situ mama saya sendirian di rumah, orang anak-anaknya pada di luar kota. Nah gitu, jadi saya bisa cerita sampai mungkin buat teman-teman terenyuh, ya. Ya, saya sendiri nangis sampai ya. Oke, begitu. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.